Halo sahabat, ini saya lagi live ya ini ya, bertahap ya. Ini kemarin saya sempat live, tapi belum bisa rutin. Semoga nanti bisa rutin ini. Ini saya lagi di sahabat yang lagi menyiapkan perbaikan Madrid Cafe di wilayah Kota Malang, tepatnya di samping flyover ya. Yes. Jadi kalau dilihat seberang sana, di seberang situ ada DS2 Autores ya, atau apa nama itu ya, showroom DS2 yang baru, belum digunakan, masih dalam proses ya. Teman-teman yang dari Malang atau luar Malang, kalau masuk Malang biasanya kan memasuki area terminal ya. Di samping itu ada flyover ya, di samping sini ada apa namanya ini ya, Cafe Madrid Cafe ini. Yang punya ini namanya Mr. Wahyudi. Mr. Wahyudi. Mr. Wahyudi pernah ke Australia ya, pernah di Australia ya Mr. ya? Pernah, Mister. Ya. Nah, beliau lagi menulis ulang ini. Kayaknya lagi ditata ulang ini. Yes. Lagi ditata ulang. Sebentar. Teman-teman yang mungkin pas longgar ya boleh saling menyapa. Ini kita sudah hampir 3 hari tidak live ini. Harusnya setiap hari live ini saya ini. Nah ini, beliau juga lagi mencatat ini Mr. Mr. Wahyudi, bisa diterangkan nih apa ini? Apa aja nih menu-menu di Cafe Madrid ini? Okay, well, I can say thank you very much for coming here, Mr. Evans. I'm Mr. Wahwa, and who's now in Malang City. Exactly, we want to build up about our Madrid coffee shops. Actually, it's called Madrid Cafe. Anyway, we menyiapkan berbagai macam kopi ya, special for your origin, single origins. Yeah, it's from Sumbawa, from Tampin, from Arjuna. We have Robusta from Bima as well, premium like Arabica, and white. Then we have actually Lanang Premium. Lanang Premium is a specially coffee format to make strong. Oh, okay. Okay, to make your wife or our wife is Kopi Lanang ya. Kopi Lanang. Okay. This Kopi Lanang. Uh, And the price is How price this cafe? yes. Some of them are 10, yeah, 7, 6. Yeah, just starting. We don't know when we are going to build, raise up a little bit of the prices anyway. Yeah. Ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan kopi asli ya, kemudian dengan harga yang terjangkau ya, bisa di sini. Keunggulannya memang kita sambil belajar bahasa Inggris di sini ya. Saya juga kadang-kadang mencoba untuk mereview ini. Jadi kalau bisa rutin 1 tahun di sini ya, bahasa Inggrisnya cukup Iya. cukup lumayan. Mungkin saya coba ulang lagi nih menyapa Mr. Wahyudi dengan bahasa Inggris gaya apa ini? Gaya Cina, Gaya Cina. Iya. Good morning. It is very nice to meet you here. I like $1, I like 1 yuan, and I like 1 yuan. From 1 yuan, thank you very much. Thank you very much. Terima kasih. Bye bye, Cai Chen. Ya. Terima kasih nih. Ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung ya. Bu Sumiati, Bu Surati, Bu Sulina Aziz dan seterusnya. Terima kasih. Jadi begini teman-teman,
saya ini kan memang profesinya adalah pebisnis ya, dan juga sering mendampingi bisnis. Temanya memang pendampingan itu ya kita lebih ke arah sharing ya, sharing untuk bagaimana bisnis yang kita miliki ini bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh berkembang. Jadi kadang-kala kita mengakui setelah bisnis berjalan, taruhlah ya 1-2 tahun, tapi kalau belum ada perkembangan, maka kita perlu bisa mendefinisikan ulang kenapa bisnis kita yang kita lalui ini belum bisa berkembang ya. Dari berbagai perbincangan memang sempat kita coba uraikan ya, apakah kita dalam proses berdagang atau berbisnis ya. Jadi kalau berbisnis itu memang temanya membangun tim ya. Kalau berdagang temanya ya jual beli. Jadi memang biasanya etapa, melakukan etapa. Jadi orang yang berbisnis pastinya dia akan melakukan perdagangan ya. Jadi jangan ragu ya, termasuk tema-tema afiliasi yang lagi kita kembangkan itu adalah tema berdagang sebenarnya. Tema menjadikan diri kita bagian dari kepanjangan dari ownership pemilik barang atau seller ya. Dan itu wajar dan lumrah ya, bahwasanya perusahaan yang memiliki barang itu berbagi keuntungan ya. Dan dalam tema afiliasi kan kita diajari ya untuk memilih toko yang ratingnya tinggi ya, kemudian memilih toko yang memiliki sharing keuntungan yang longgar ya, antara 8 sampai dengan 10, bahkan ada yang 15%. Termasuk nanti kita coba sering diskusi di kafe ini. Saya mengambil kafe yang agak sederhana ini bukan apa-apa, tapi kita pingin di sini ini sebenarnya orang-orangnya punya kompetensi ya. Saya sendiri sebagai pendamping bisnis ya, juga senang berbisnis. Di sini juga ada Mr. Wahyudi ini punya keahlian khusus ya, selain sebagai seorang yang memiliki kafe ya, Madrid Cafe ini yang beliau inisiasi setelah pulang dari Australia. Ini kabarnya beliau hampir 13 tahun di Australia ya. Nanti kita juga bisa berbincang untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kerja di luar negeri dengan cara yang prosedural ya. Termasuk kemarin saya hampir setahunan berbincang dengan beliaunya untuk menggagas bisa masuk ke Australia, masuk ke Eropa, tapi ini masih belum berwujud ya. Tapi ini dalam proses terus membahas itu. Di samping itu Mr. Wahyudi ini juga punya kemampuan sebagai seorang dai ya, sebagai seorang pembicara ya. Dan memang kita selalu memotivasi bagaimana dalam keterbatasan waktu ini punya punya peningkatan kompetensi ya. Teman-teman, jadi jangan khawatir ya, kalaupun kita masih memulai bisnis. Saya ini ingin cerita ya, saya kelahiran dari Jember ya, kelahiran 78, kemudian masuk di Malang tahun 96 ketika kuliah di Teknik Brawijaya. Jadi semenjak saya SD ya, kemudian SMP itu juga sempat berdagang ya, dan kemudian sempat ditinggal meninggal oleh orang tua waktu SMA kelas 2. Jadi praktis waktu SMA kelas 2 sampai dengan kuliah saya full berbisnis ya. Alhamdulillah masuk di Teknik 96, kemudian bisa menikah tahun 99. Sejak itu saya berbisnis gonta-ganti ya. Mungkin ada yang sempat lihat saya dulu pernah berbisnis di bidang komputer ya, software, kemudian seluler ya, produksi herbal, dan terakhir sekarang saya berbisnis di bidang supporting agrobisnis, peternakan dan pertanian. Dan memang sekian lama saya mendalami, harus ada konsistensi dari bisnis yang kita pilih. Oleh karena itu nanti kita bisa berbincang ya teman-teman ya. Boleh nanti sampaikan pertanyaan di di live ini. Saya nanti akan coba setiap hari ganti-ganti ya, menghadirkan mitra pembicara. Nanti ada praktisi, ada dosen dan seterusnya untuk kita berbincang terkait dengan bisnis kita lalui. Saya ingin bercerita bahwa orang berbisnis itu sebenarnya ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Jadi yang pertama adalah mindset ya. Mindsetnya adalah pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis.
Nggak apa-apa, kita sekarang masih berdagang, nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari upaya untuk menempa diri agar kita memiliki apa namanya ya, insting untuk merespon peluang-peluang. Jadi saya pribadi ini karena sejak SD sudah berdagang, kalau melihat peluang itu sudah langsung bisa menyimpulkan, oh ini bisa dijadikan uang dan seterusnya. Karena itu dalam rentang waktu 3 bulan ini, saya sedikit cerita ya, saya coba untuk optimasi di TikTok, hampir 8 akun saya ciptakan karena saya melihat ada peluang di sana untuk bisa dikembangkan. Kalau ditanya apakah tidak apa ya namanya ya, apakah tidak repot ya dengan 8 akun itu, ya memang repot ya untuk membaginya, tapi kita bisa membagi waktu bahwa kita memiliki akun inti yang berkaitan dengan personal branding kita. Kedua, kita memiliki akun berkaitan dengan bisnis yang kita miliki. Ini sederhana ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini saya menyimpulkan ya, saya bergerak di bidang agrobisnis peternakan itu sejak tahun 2014, mengalami kejayaan puncaknya di tahun 2017 ya sampai 2019. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 ketika pandemi. Saya sedikit bercerita, ini menjadi inspirasi teman-teman ya, bahwa sekarang ini dunianya adalah hybrid. Hybrid mananya adalah perpaduan antara dunia digital, online dan dunia offline. Kalau dulu zaman saya memulai di dunia agrobisnis peternakan itu, saya termasuk orang yang mengawali menjadikan bisnis supporting alat peternakan poultry shop itu dalam bentuk website. Jadi yang lainnya belum mengarah ke sana, saya sudah memulai ke sana. Sehingga saya mengalami puncak pertumbuhan di tahun 2016, 17, 18 itu. Hanya waktu itu saya tidak bisa menjaga konsistensi sehingga migrasi dari website yang saya miliki untuk masuk ke dunia media sosial Shopee dan Marketplace Shopee dan TikTok tidak segera saya antisipasi, sehingga mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi begini, ketika tahun 2020 pandemik itu, orang-orang yang memiliki bisnis offline, mereka menyadari bahwa tidak mungkin dia menjual langsung ya offline ya, bisnisnya yang dia miliki karena terganjal ya, terbatasi dengan aktivitasnya ya. Karena itulah kemudian mereka mau tidak mau mulai menyapa marketplace ya, kemudian memiliki media sosial dan seterusnya. Jadi disitulah terjadi sebuah kompetisi ketika saya pribadi ya sebelumnya tidak punya toko offline ya, kemudian memulai dengan toko online dan kemudian membuka juga toko offline. Nah sekarang orang yang memiliki toko offline ya, itu juga bermigrasi ke toko online. Jadi teman-teman yang memiliki toko di rumah ya, macam-macam apapun ya toko di rumah ya, misalnya warung ya seperti ini ya, kelihatannya sederhana ya teman-teman. Ini sebenarnya kan bisa dibuat konten ya dalam tema-tema TikTok ya. Misalnya menjual biji kopi, menjual kopi bubuk ya, menjual aneka gelas seperti ini ya, menjual macam-macam ya, masuk alat roasting dan seterusnya. Jadi menurut saya tidak ada halangan bagi kita sekarang ini ya. Ketika saya tahun 99 berbisnis untuk mengenalkan sebuah produk saya waktu itu kan di penjualan komputer dan servis komputer. Untuk mengenalkan waktu itu belum ramai internet ya. Saya harus nyebar brosur ya ke jalan-jalan, ke kampus-kampus dan seterusnya. Tapi setelah sekarang internet jalan, apalagi sekarang media sosial bergerak pesat ya, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, maka ya itu harus kita gunakan. Selamat ya bergabung Bu Sumiati, Bu Suhana, Pak Nasution ya dan seterusnya. Saya ingin gugah teman-teman. Jadi tidak ada kendala umur ya, tidak ada kendala waktu dan tidak ada kendala wilayah. Jadi mumpung ada kesempatan. Jadi sekarang ini pemerintah juga mendorong timbulnya kemandirian melalui bisnis ya. Jadi mungkin sekarang bisnis itu masih sederhana, masih kecil dengan mungkin omset putarannya sehari taruhlah mungkin masih 100 sampai 200 ribu per hari omset kotornya ya. Tapi kalau kita seriusnya dengan menggunakan media digital ini, saya yakin kalau kita konsisten dengan live ya, dengan membangun konten afiliasi ya, kalau kita disiplin selama 3-4 bulan itu saya yakin omset kita akan naik ya, bisa 2-3 kali lipat.
ini saya juga mau membuktikan bahwasanya dalam waktu 1 bulan optimasi ini apakah ada korelasinya ya keseriusan saya dengan live, dengan komunikasi dengan teman-teman di media sosial ini, apakah ada korelasinya. Intinya tidak ada halangan. Jadi teorinya beragam ya teman-teman ya. Ada yang mengajari bahwasanya, saya coba ulang ya, kalau saya menyimpulkan di TikTok ini ada 2 saluran sebenarnya. Satu saluran seorang yang memiliki barang ya atau publikasi yang disebut sebagai seller. Orang yang memiliki stok barang yang mencukupi, ialah yang memiliki kemampuan untuk mendelivery barang kepada customer ya. Kemudian kedua adalah jalur distribusi melalui afiliasi. Afiliasi ini temanya sebenarnya adalah membangun reputasi ketokohan sebenarnya. Karena itu kalau kita lihat para artis yang memiliki pertemanan lebih dari 100.000, mereka bisa mengunduh karena ekosistem lingkungan yang dia bangun benar-benar cukup banyak ya. Bisa kita hitung ya, misalnya dia punya pertemanan 100.000, kemudian dia menerangkan sebuah produk ya, kemudian dia unboxing, menerangkan dengan cara yang benar, yang baik. Saya yakin, wah ini keunggulannya kalau di dekat Cafe Madrid ini sampainya adalah jalur kereta api dari Malang menuju Surabaya. Ya ini seru, ini keseruan ya, keseruan. Nanti kita coba ngomong-ngomong dengan Mr. Wahyudi terkait dengan bahasa Inggris ya. Nanti ini harus memotivasi kita bahwasanya kejadian kemarin di Indonesia ketika aksi ya, Agustus tanggal 25-28 itu menginspirasi seluruh dunia loh ini teman-teman. Jadi sudah saatnya kita semuanya ini memiliki pemahaman bahasa ya, untuk bahasa internasional ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina dan seterusnya. Dan ini menjadi pemicu ya, bahwasanya gerakan para pemuda waktu kemarin itu bisa menginspirasi di Malaysia, di Nepal, di Filipina, bahkan yang terbaru adalah di Perancis ya. Ini membuktikan bahwasanya saluran sekarang adalah saluran yang luar biasa, cukup membuka diri. Jadi orang-orang yang memiliki pikiran positif, orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk membuka diri, dialah yang mendapatkan percepatan untuk peningkatan dirinya. Mr. Wahyudi, coba siapa lagi Mr. Wahyudi dengan bahasa tadi kan gayanya gaya Cina ya? Gaya Cina. Saya pengen gaya India, Mr. Oh, Kayak good morning. I try to tell you that studying English is very important. Very important. ini India ya, from India ya? From India. The same with Vietnam? Nepal. Nepal sama ya? Yeah, just a little bit. Yeah. Yeah. Well, thank you very much. The people from Nepal speak like I try to tell you. Yes. I try to tell you. Indian, I try to tell you. If we speak with Arabic language, Arabic? yes. نعم الآن أنا في مدرسة قهوة. أنا أتكلم باللغة العربية قليل جدا ما شاء الله. إلى اللقاء. شكرا جزاكم الله خير. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi temukan ya teman-teman ya di sekitarnya. Saya yakin banyak orang-orang seperti saya, seperti Pak Wahyudi ini untuk bertemu ya, menggagas sebuah berpikir positif dan kebaikan ya. Saya juga demikian, sering kumpul-kumpul, nanti akan saya sharing ya teman-teman ya. Kali ini ketemu dengan Pak Wahyudi, besok ketemu dengan siapa, saya usahakan ya antara jam-jam segini lah ya, untuk berbagi tentang pengalaman bisnis, pengalaman hidup ya, pengalaman apapun ya. Nanti boleh DM di akun saya ya, terkait dengan apa yang mau ditanyakan. Saya ingin mengulang kembali teman-teman ya, bahwa dunia hybrid ini harus menjadi sebuah kemestian, tidak boleh dipisah ya. Kalau Anda ingin sukses ya harus punya toko offline, juga harus punya toko online ya. Karena kalau online saja Anda nggak punya toko offline, Anda diragukan ya keberadaannya. Sama, saya waktu mengawali dulu tahun 2014 membuat website, seringkali tanya, Pak, tokonya di mana ya. Itulah yang masa saya kemudian tahun 2015 memiliki toko online, toko offline yang berbentuk fisik, toko alat peternakan unggas itu. Dan itu ternyata memacu saya untuk melakukan percepatan. Sama,
sekarang orang yang memiliki toko offline juga dia dipaksa untuk memiliki toko online. Tadi saya tanya ke Mr. Wahyudi, apakah sudah punya channel TikTok? Belum punya ternyata. Nah, untung ini masih berteman dengan saya. Kalau enggak ketemu dengan saya 2 tahun kemudian kan tertinggal jauh beliaunya. Jadi tadi langsung saya pesankan, Mr. Wahyudi buat 2 akun ya. 1 akun personal ya berkaitan dengan branding beliaunya sebagai seorang pemateri, 2 akun sebagai ini Madrid Cafe. Terima kasih ya Pak Kadek, Mas Buyung, Mbak Nene dan seterusnya. Ini karena sudah asar di waktu wilayah Malang dan sekitarnya. Saya 5 menit saya tutup ya. Nanti kita sambung lagi. Saya menyampaikan ulang, mari bersama-sama kita mulai bisnis kita. Apapun profesi kita, ya baik kita sebagai karyawan, sebagai ASN, sebagai profesional, ya sebagai seorang apapun ya, maka harus kita sisihkan slot kemandirian itu. Karena itu di nama saya cantumkan Hermandiri Gemilang. Jadi untuk mengingatkan saya bahwa saya Herman ini harus memiliki visi mandiri dan memiliki kegemilangan dalam hidup, baik bisnis, ya, keluarga, ya, dan reputasi sosialnya. Karena itulah saya mendorong Bapak Ibu semuanya, teman-teman kita semuanya, agar mari kita mulai. Ya, jadi kalau sekarang ini kita masih bisanya membuat akun TikTok, ya, belum bisa afiliasi, ya kita harus bersemangat mentarget diri. Jadi misal dalam waktu 1 bulan ke depan kita harus bisa punya teman 600 dan kemudian bisa mengafiliasi. Bagaimana caranya nanti kita bisa saling komunikasi, ya, ada cara-cara itu. Termasuk cara yang cepat yang diapresiasi oleh TikTok adalah membuat live seperti ini. Jadi kalau kita bisa membuat tayangan live seperti ini, kita ada komunikasi 2 arah antara teman kita dengan kita sendiri. Itu ya yang pertama ya. Jadi harus kita mulai apapun kondisinya. Kedua adalah hybrid ini harus memulai dilakukan ya. Nanti saya berkomitmen untuk selalu membagi setiap hari mungkin setengah jam sampai 1 jam untuk berbincang dengan orang-orang yang punya potensi, punya pengalaman, dan kita akan coba mulai untuk mengasah itu. Saya yakin kita berjejaring, menyambung. Nanti saya juga siap mendampingi ya, jarak jauh. Karena saya juga termasuk punya punya sertifikasi BNSP terkait dengan pendamping bisnis ya. Ini sudah diingatkan oleh mau sholat asar ya teman-teman. Sebelum kita tutup, mungkin Mr. Wahyudi bisa kesini lagi. Mr. Wahyudi, pesan ini pesan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dulu dan bahasa Inggris. Apa alasan Mr. Wahyudi kok bisa terus bersama dengan Pak Herman ini? Ya. Baik, terima kasih. Saya melihat potensi Pak Herman yang begitu banyak pengalaman di bidang bisnis ya, jatuh bangun, kemudian pun lagi. Artinya kita berusaha untuk mengambil lah ya very good lesson ya, pelajaran-pelajaran terbaik sehingga mudah kita mungkin untuk great up ya. And I really like to say thank you very much for your coming today and just logatnya Eropa. Logatnya Eropa. I really thank you very much for having a time with me here, and I really appreciate it. And taking a very good advantages from you. And one more time, and thank you very much for coming here. Sure. And Allah bless you. Thank you, Mr. Wahyudi. You're welcome. You're welcome. Ya, siap. Gitu teman-teman ya. Jadi pesan saya, temukan pertemanan yang positif, mendukung perkembangan diri Anda. Jadi kita sekarang ini lagi menjahit ya potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Dan kita nanti harus berjejaring bahwa kegemilangan Indonesia tahun 2045 adalah sebuah kemestian, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau sekarang ini 2025 adalah hari menuju pencerahan ya, menuju 2045. Jangan melihat kondisi bisnis kita sekarang ini, tapi yang kita lihat adalah visi masa depan kita. Jadi kita harus tetap optimis, positif. Begitu ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman, atas waktu yang
disisikan. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang menggugah. Ingatkan saya untuk selalu berbagi pengalaman, berbagi waktu. Saya usahakan setiap hari ada waktu setengah sampai 60 menit ya, untuk kita berbagi informasi dengan berbagai orang-orang yang memiliki keahlian, ya, kemampuan. Saya nanti akan juga kulik perjalanan hidup saya untuk menjadi pembelajaran. Jadi saya alhamdulillah di usia 46 tahun ini Allah berikan karunia berbisnis ya, kemudian memiliki 7 orang putra ya, sekarang 6 orang putra. Walaupun belum benar-benar berhasil, tapi saya meyakini Allah akan berikan waktunya untuk nanti kita akan berhasil. Ketika kita sudah siap dan ketika kita benar-benar sudah merubah segala hal yang menjadikan penghalang kesuksesan itu benar-benar hilang di dalam diri kita. Terima kasih, selalu salam mandiri dan merdeka untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.